Penyerang sayap Oxford United, Ole Romeni, resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris, pada Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Dengan memiliki KTP dan paspor berlogo Garuda, Romeni membawa harapan besar bagi timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Romeni terbilang cepat, hanya memakan waktu kurang dari 3 bulan sejak dimulai pada November lalu. Ia dapat dinaturalisasi berkat garis keturunan dari neneknya, Helene Wilhelmina Romenic, yang lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 2 April tahun 1923. Helene termasuk dalam kategori Bleachers, yakni orang Belanda yang lahir dan menetap di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelumnya, kiper Maarten Paes juga mendapatkan status WNI melalui jalur serupa. Dengan resminya Ole Romeni menjadi WNI, lini depan timnas Indonesia diprediksi semakin tajam. Pemain berusia 24 tahun ini dijadwalkan menjalani debut saat timnas Indonesia menghadapi Australia di Sydney pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 20 Maret mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan harapannya agar kehadiran Romeni bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Semoga dengan kehadiran Ole Romeni di timnas Indonesia, daya gedor skuad Garuda semakin tajam dan bisa memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia, ujar Erick. Romeni diprediksi langsung menjadi starter dalam laga melawan Australia. Apalagi, Ragnar Oratmangun dipastikan absen akibat kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Arab Saudi sebelumnya. Dalam prosesi pengambilan sumpah WNI, Marcelino Ferdinand turut hadir di KBRI London. Kehadiran gelandang muda ini dikarenakan ia merupakan rekan setim Ole Romeni di Oxford United. Klubnya tidak memiliki jadwal pertandingan akhir pekan ini setelah tersingkir dari Piala FA tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, beberapa pemain timnas Indonesia lainnya yang berkarir di Inggris, seperti Elkan Bagot Blackpool FC, Nathan Chuaon, Swansea City, dan Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21 tidak dapat menghadiri acara tersebut. Elkan Bagot harus tampil penuh selama 90 menit membela Blackpool FC melawan Burton Albion di Liga 3 Inggris. Sementara itu, Nathan Chuaon dan Justin Hubner juga memiliki agenda bersama klub masing-masing. Meskipun tidak hadir, ketidakhadiran mereka di prosesi ini bukanlah kewajiban. Kehadiran Marcelino lebih karena faktor rekan satu klub dengan Romeni serta jadwal yang memungkinkan. Dengan bertambahnya amunisi baru di lini depan, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama Marinos. Klub Liga Jepang itu mengumumkan perekrutan Walsh melalui media sosial mereka pada Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Kami dengan bangga mengumumkan pada kalian bahwa sudah diputuskan bahwa Sandy Walsh bergabung dengan transfer penuh, tulis Yokohama Marinos. Walsh memilih hengkang ke Asia setelah tidak menjadi pilihan utama bagi pelatih KV Mechelen, Besnik Hasi, pada musim 2024-2025. Sejauh ini, pemain 29 tahun itu baru dimainkan pada 6 laga dengan hanya 2 kali jadi pemain inti. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan Sandy yang hampir 4 tahun dengan Mechelen. Sandy Walsh bergabung dengan KV Mechelen pada awal musim 2020-2021. Ketika itu, dia bergabung dengan status free transfer. Pada musim pertamanya, Sandy Walsh memainkan 30 laga di Liga Belgia. Status pemain inti masih dipegang Sandy Walsh hingga musim 2023-2024. Pada musim tersebut, pemain 29 tahun itu memainkan 31 laga, dengan 22 kali jadi pemain inti. Di sisi lain, Sandy Walsh jadi salah satu andalan Indonesia untuk berjuang di berbagai kompetisi. Sandy Walsh sedang berjuang untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Mega bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo merayakan ulang tahunnya yang ke-40, pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025.
dengan rencana ambisius untuk masa depan sepak bola. Namun, superstar Portugal ini kini mengalihkan fokusnya ke tantangan baru di luar lapangan. Wajar bila orang mulai bertanya hendak kemana dia atau apa yang akan dia lakukan saat kelak pensiun dari lapangan hijau. Dalam wawancara di saluran televisi Portugal, Kanal 11, Ronaldo mengungkapkan impiannya bila kelak pensiun. Ternyata, menjadi pelatih atau direktur olahraga bukanlah ambisi masa depannya. Tidak masuk akal bagi saya untuk menjadi direktur sebuah klub. Jika saya bisa menjadi pemilik klub, mengapa saya harus menjadi pelatih? Direktur olahraga, atau CEO, ujar Ronaldo dalam wawancara itu, seperti dikutip Bloomberg. Dia bahkan menegaskan tidak tertarik menjadi pelatih karena berpendapat pekerjaan itu lebih sulit dibandingkan menjadi pemain sepak bola. Ini, menjadi pemilik klub, adalah impian saya, dan saya yakin saya akan sampai di sana. Bahkan, saya akan mengatakan lebih lanjut, saya berharap tidak hanya memiliki satu klub, tetapi memiliki beberapa klub bola, tegas dia. Bergabung dengan Al Nassr di Arab Saudi pada 2022, Ronaldo mendapat gaji tahunan senilai 200 juta euro, setara sekitar 3,5 triliun rupiah. Sejak saat itu, dia sudah mulai memperluas portofolio investasi dan bisnis. Dalam daftar usahanya ada hotel, merek kebugaran, bahkan saham perusahaan media di Portugal. Impian Ronaldo memiliki klub sepak bola ini bisa dibilang mengikuti jejak pemain-pemain besar seperti mantan bintang Brasil, Ronaldo Nazario, dan mantan kapten timnas Inggris, David Beckham. Ronaldo Nazario tercatat punya saham mayoritas di klub Real Valladolid, Spanyol. Hotel-hotel ini berlokasi di beberapa kota besar seperti New York, Madrid, Lisbon, Marrakech, dan Funchal. Adapun investasi terbaru Ronaldo akhir-akhir ini mencakup akuisisi Lisboa Racquet Center, sebuah klub tenis dan padel di ibu kota Portugal, serta membeli 10% saham di produsen porselen Portugal, Vista Alegre Atlantis, pada 2024. Selain itu, Ronaldo juga menjadi bagian dari kelompok investor yang membeli perusahaan media yang memiliki Correio da Manhã, salah satu surat kabar harian yang paling banyak dibaca di Portugal. Meski demikian, Ronaldo belum punya ancar-ancar waktu dia akan pensiun. Ronaldo masih akan membela timnas Portugal dan juga diperkirakan bakal memperpanjang kontraknya di Al Nassr hingga 2026 dengan nilai kontrak yang sama. Masih suka berlatih, tidak sama seperti saat saya berusia 20 tahun, tetapi saya masih merasakan hasrat itu. Teman-teman saya bilang, kamu tidak punya kehidupan sama sekali. Itu benar, tapi saya suka, saya tahu ini akan berakhir, entah dalam 1, 2, atau 3 tahun, saya tidak tahu. Saya juga tidak peduli tentang itu, ujarnya dalam wawancara Kanal 11.